Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, sebagaimana naskah yang telah kami sampaikan dalam kajian kami terdahulu tentang Pulau Halimun adalah sejarah sebuah negeri legenda Kota Baru yang kami sampaikan sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan naskah bahan asal-muasal lambang seijaan dan ikan todak pada Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sudah kita ketahui bahwa Pulau Halimun yang diselimuti dengan awan megah yang sangat tebal, ada seorang datu yang sangat sakti mandraguna yang memiliki mantra istimewa, sedang berada di tengah laut. Datu tersebut bernama Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemedi sambil merapal amalan mantra kesaktian. Ia bersemedi di atas batu karang, di antara percikan buih, demburan ombak yang sangat kencang, hembusan angin yang sangat kuat, gelombang dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar dapat diberikan sebuah pulau, di mana pulau itu nantinya akan menjadi tempat bermukimnya bagi anak cucu serta keturunannya kelak. Di malam hari, ada kalanya badan atau tubuh Datu Mabrur seakan membeku laksana es. Cuaca dingin, angin, hujan, embun dan kabut menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan pada siang hari, terik matahari yang sangat panas menyengat membakar tubuhnya yang sangat kurus, kering, dan hanya dibungkus oleh selai kain putih. Ia tidak pernah makan, terkecuali meminum air hujan dan embun yang turun. Pada dimana di akhir terakhir pertapaannya, ketika laut sangat tenang sekali, seekor ikan yang sangat besar atau ikan raksasa tiba-tiba muncul dari permukaan laut yang tenang tersebut dan tiba-tiba langsung menyerangnya. Tanpa beringsut dan bergeser di tempat duduk maupun dari sekitarnya, ia membuka matanya. Datu Mabrur yang sangat sakti itu menepis serangan mendadak tersebut. Ikan besar tersebut terpelanting dan jatuh di atas karang. Setelah jatuh ke air, ikan raksasa tersebut menyerang lagi. Demikian berulang-ulang sampai 7 kali lamanya. Dan di sekeliling karang jenis ikan yang sama dengan ukuran lebih kecil, jumlahnya ribuan, mengepung dan mengitari tapanya Datu Mabrur dengan memperlihatkan gigi-gigi yang sangat panjang dan tajam. Seakan seperti gerombolan pasukan prajurit yang berlapis-lapis yang siap untuk menyerang dan bertempur. Pada serangan yang ketujuh, ikan besar tersebut terpelanting sangat hebat dan tepat jatuh persis di hadapan Datu Mabrur. Datu Mabrur membuka matanya secara perlahan-lahan. Lalu ia berujar, "Hai ikan besar, apa maksudmu mengganggu tapa atau semediku? Ikan jenis apakah kamu ini sangat besar sekali?" Aku adalah ikan todak, raja di raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Tapamu atau semedimu membuat lautan bergelora dan istanaku tergoncang sangat hebat. Kami sangat terusik karena engkaulah penyebabnya. Aku memutuskan untuk menyerangmu dengan seluruh kemampuan kesaktianku dengan moncongku yang sangat tajam dan berbisa ini. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menahan serangan moncongku ini. Tapi engkau memang benar-benar sakti, wahai Datu. Aku mengaku kalah dan takluk dengan kesaktianmu, katanya dengan suara gemetar dan megap-megap hampir kehabisan nafas. Matanya berkedip-kedip menahan sakit yang teramat sangat. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang yang kokoh tepat di hadapan Datu Mabrur. "Oh, jadi itu prajurit serta rakyatmu?" Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengitari tapanya. "Iya, Datu, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah sepakat akan membunuh dan menghancurkanmu. Namun jika aku yang kalah," kata Raja Todak, "kami akan menyerah dan tunduk takluk kepadamu, serta akan memenuhi apapun titah perintahmu." Datu Mabrur mengangguk dan memahami apa yang diucapkan Raja ikan Todak tersebut. Dipandanginya ikan-ikan yang berenang di sekeliling karang itu. Gigi-gigi yang tajam melaksana pedang, sirip dan sisik yang runcing seperti tombak, mereka berkilauan.
saat melompat di permukaan laut. Siang, terik matahari berada pada puncak panasnya sangat menyengat dan garang. Ini hari terakhir pertapaannya, tapi belum ada tanda-tanda permohonannya dikabulkan Sang Pencipta. Pulau yang diimpikannya belum nampak. Sejauh mata memandang yang nampak hanya birunya lautan, luasnya samudra dan cakrawala. Datuk, tolonglah aku, obati luka-lukaku, kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama aku dalam jempitan karang ini, aku bisa mati. Atas nama seluruh prajurit dan rakyatku, aku akan berjanji dan mengabdi kepadamu, bila engkau menolongku. Raja ikan todak mengiba dengan menggelepar-geleparkan tubuhnya. Insangnya membuka dan menutup karena semakin sulit untuk bernapas. Baiklah, kata Datu Mabrur sambil berdiri dari tapanya. Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Datu Mabrur merapal mantranya, lalu mengusapkannya kepada Raja ikan todak tersebut. Seketika luka-luka di sekujur tubuh ikan Raja Todak tersebut sembuh tanpa ada bekas sedikit pun, dan tubuhnya sudah terlepas dari impitan batu karang. Raja ikan Todak senangnya bukan kepalang. Ia berenang mendekati Datu Mabrur. Datu, apapun permintaanmu akan kami penuhi. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari permata dan yakut yang dilayani oleh para ikan duyung dan gurita. Atau Datu ingin keliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, kata Datu Mabrur. Aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucu serta keturunanku kelak. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud dan tujuan dari pertapaannya selama ini. Kami akan memenuhi permintaanmu, Datu, kata Raja ikan todak. Bagaimana bisa dan bagaimana caranya, kata Datu Mabrur. Akan kukerahkan seluruh prajurit dan rakyat bawah lautku, seluruh penghuni lautan luas dan samudra ini. Sebelum matahari terbit besok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, Raja ikan todak meyakinkan. Wah, kamu bersumpah? Kata Datu Mabrur. Iya, demi pencipta alam semesta ini dan seluruh rakyatku, aku bersumpah dan aku tak akan berdusta. Ini sumpah Raja ikan todak, raja di raja seluruh penghuni bawah laut. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja ikan todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang ini kita harus saija'am, seia sekata, seiring sejalan sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mupakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju? Setuju, Datu, sahut Raja ikan todak sambil melambaikan sirip ekornya, melompat dengan gembira saat mendekati Datu Mabrur. Saijaan, seru Raja ikan todak sambil melompat ke laut dalam. Saijaan, sahut Datu Mabrur. Setelah lompatan ketiga, Raja ikan todak bersama ribuan ikan yang mengiringnya menyelam ke dalam lautan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaan berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang amat dahsyat datang dari dasar laut. Gemuruh dahsyat semakin terdengar jelas, perlahan-lahan tapi pasti. Laut tenang, gelombang tidak ada, hanya alunan ombak dan riak-riak kecil. Namun riak itu semakin memanjang ke segenap penjuru karang. Langit terang benderang oleh ribuan bintang dan cahaya purnama. Hingga Datu Mabrur dapat dengan jelas menyaksikan peristiwa yang ada di depan matanya. Gemuruh suara dahsyat itu terdengar jelas bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan permukaan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian nampak, naik terus menerus secara perlahan-lahan, lalu seluruhnya timbul di permukaan. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis dan macam ragam mendorong dan memunculkan daratan baru tersebut dari dasar laut. Sambil mendorong mereka serempak berteriak, "Saijaan! Saijaan! Saijaan!" Datu Mabrur tercengang di selah karang pertapaannya. Raja ikan todak telah memenuhi sumpah dan janjinya.
Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi yang cerah, daratan itu telah timbul sepenuhnya berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, sungai, lembah, bukit dan pegunungan serta dataran rata. Tanahnya nampak subur, pulau kecil yang makmur dan elok nian. Datu Mabur senang kepalang dan gembira. Impian tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, Datu Mabur menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut dengan Pulau Laut Wamega Saijaan Kota Baru, sebab ia timbul dari dasar laut diselimuti oleh awan atau mega serta semangat Saijaan yang dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata-kata Saijaan dan ikan todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Itulah filosofi lambang Kabupaten Kota Baru. Ini saudara-saudara sekalian lambang dan filosofi daripada ikan todak, kemudian Pulau Halimun dan lautan yang ada. Kemudian kita sudah bisa menemukan juga bahwa mengabadikannya ikan todak itu ada pada tugu pahlawan atau tugu nelayan yang ada di Gunung Sentral. Kemudian yang baru-baru ini ikan todak juga diabadikan di Siring Laut. Nah, ini juga di Siring Laut, bagaimana kita lihat dan kita saksikan sekarang. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami informasikan untuk masyarakat yang ada pada Kota Baru secara khusus dan di Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan kebudayaan yang ada pada Kabupaten Kota Baru menjadi kebudayaan yang terus semakin merakyat dan dikenal oleh rakyat Kota Baru secara baik dan benar. Demikian kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.